Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian panggul. Panggul sendiri tersusun dari dua buah bagian. Ada tulang keras. Nah, tulang keras ini yang berwarna kuning ini, dan tulang lunak ini yang bagian coklat-coklat ini. Jadi tulang lunak ini disusun oleh otot dan ligamen. Jadi tulang panggul sendiri itu dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang sebelah sini, bagian atas ini disebut sebagai pelvis mayor atau panggul besar. Kemudian di dalamnya ini ada panggul kecil disebut sebagai pelvis minor. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih tulang penyusun panggul itu. Nah, tulang penyusun panggul ini ada dua buah tulang pangkal paha atau tulang os coxae. Kemudian ada satu tulang yang di sini ini disebut sebagai tulang kelangka, yaitu disebut sebagai os sacrum. Kemudian di bagian sini, di bagian kecil ini disebut sebagai tulang tungging atau os coccygeus. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian yang pertama, yaitu dua tulang pangkal paha, penyusun panggul yang pertama. Nah, agar mempermudah bagian untuk mengetahui bagian dari os coxae ini, kita dapat melihat pada bagian ini. Bagian yang berbentuk seperti cawan ini disebut sebagai acetabulum, yang berfungsi untuk tempat melekatnya tulang paha. Jadi ini sebagai cawan untuk melekatnya tulang paha. Nah, pada bagian ini kita dapat mempermudah untuk mengetahui bagian-bagian dari tulang pangkal panggul ini. Tulang pangkal paha atas os coxae ini. Jadi bagian dari acetabulum ke atas ke sebelah sini ini disebut sebagai tulang usus atau os ilium. Di sebelah sini, di sebelah sini ini merupakan tulang usus atau os ilium. Bagian dari acetabulum ke atas disebut os ilium. Kemudian bagian dari acetabulum ke bawah disebut sebagai tulang duduk atau os ischium. Kemudian bagian tulang duduk bagian dari acetabulum ke depan disebut sebagai os pubis atau tulang kemaluan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu bagian acetabulum ke atas atau disebut sebagai tulang usus atau os ilium. Jadi pada bagian tulang usus ini ada bagian yang disebut penebalan tulang pada bagian atas ini disebut sebagai crista iliaca. Kemudian tak hanya itu, di bagian tulang usus ini ada bagian tonjolan di sebelah kanan dan kiri. Tonjolan ini disebut sebagai spina iliaca. Nah, spina iliaca ini ada bagian yaitu spina iliaca anterior superior, bagian atas ini di sebelah sini. Kemudian ada di sebelah sini ini ada bagian yang disebut sebagai spina iliaca anterior inferior. Kemudian pada bagian belakang ada pula spina iliaca sebelah sini. Sebelah sini ini disebut sebagai spina iliaca posterior superior. Kemudian di bagian bawah sini ada disebut sebagai spina iliaca posterior inferior. Kemudian kita beralih ke bagian depan lagi. Di sini ada bagian yang belum kita sebutkan, yaitu bagian dari tulang usus ini ada bagian sebelah sini, tepi-tepi ini. Ini disebut sebagai linea innominata atau linea terminalis, dibagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri ini. Kan tulang pangkal paha ada dua, jadi linea terminalis atau innominatanya itu ada dua, kanan dan kiri. Kemudian kita akan berpindah pada bagian acetabulum ke bawah. Nah, pada bagian acetabulum ke bawah ini kita dapat melihat bahwa ada penebalan tulang pada tulang duduk ini, atau os ischium. Pada tulang os ischium ini ada bagian penebalan di bagian bawah sini. Nah, pada bagian ini disebut sebagai tuberculum ischiadicum. Jadi kemudian pada bagian belakangnya dari tulang duduk ini kita dapat menemukan sebuah tonjolan, dua buah tonjolan kanan dan kiri disebut sebagai spina ischiadica. Nah, pada bagian ini juga kita dapat mengetahui bahwa yang menopang saat kita duduk itu yaitu tulang duduk ini. Kemudian ada bagian yang ketiga, yaitu bagian dari ke depan acetabulum yang tadi disebut sebagai bagian os pubis atau tulang kemaluan. Di sebelah sini ini disebut sebagai tulang kemaluan. Nah, pada tulang kemaluan ini ada sebuah tungkai penghubung. Tungkai penghubung ini bagian atas disebut sebagai ramus superior ossis pubis, yang menghubungkan antara tulang pubis, os pubis dengan tulang os ilium. Nah, di sebelah ramus superior ossis pubis ini ada kanan dan kiri. Jadi ada kanan dan kirinya. Kemudian kita di sebelah bawahnya juga ada sebuah tungkai yang menghubungkan antara tulang duduk dan tulang os pubis ini. Jadi disebut sebagai ramus inferior ossis pubis. Tak hanya itu, untuk memisahkan antara tulang kemaluan dan tulang duduk ada sebuah lubang di sini yang disebut sebagai lubang itu disebut sebagai foramen. Jadi lubang ini disebut sebagai obturator foramen.
Tak hanya itu, tadi kan penyusun dari tulang panggul ini ada 2 tulang pangkal paha. Jadi 2 tulang pangkal paha ini disatukan oleh bagian yang coklat, yang ini di sebelah sini, di tengah ini yang ada coklat-coklatnya, ini disebut sebagai simfisis pubis. Nah, di sini saya akan membahas kembali mengenai bagian belakang. Pada bagian belakang tadi kan ada bagian spina iliaca posterior inferior. Nah, di bawahnya itu ada bagian yang disebut sebagai incisura ischiadica mayor. Nah, di sini nih incisura ischiadica mayor. Nah, pada bagian ini kan tadi disebutkan bahwa pada tulang duduk atau os ischium itu ada spina ischiadica. Nah, spina ischiadica ini pembatas antara incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor. Nah, kita akan membahas mengenai bagian penyusun panggul, yaitu tulang yang kedua ada bagian disebut sebagai os sacrum atau tulang kelangka. Nah, pada tulang kelangka ini ada bagian yang menonjol pada bagian ini. Bagian ini disebut sebagai promontorium. Nah, bagian promontorium ini yaitu bagian yang menonjol di sebelah sini, dan kemudian yang sebelah sini nih, yang warna coklat ini yaitu sebagai penghubung antara dari tulang sakrum atau os sakrum dan tulang usus atau os ilium. Ini disebut sebagai articulatio sacroiliaca, yaitu persendian yang menghubungkan antara tulang sakrum dengan tulang ilium. Nah, kita akan membahas mengenai tulang sakrum ini yang berbentuk seperti segitiga. Di sini tersusun dari 5 ruas buah tulang yang bergabung menjadi satu. Untuk mempermudahnya, kita dapat menghitung pada lubang-lubang yang ada atau foramen ini. Jadi ini dihitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 buah lubang. Nah, pada bagian ini juga ada bagian menonjol yang berbentuk yang disebut sebagai tonjolan berduri, disebut sebagai crista sacralis, pada bagian sakrum ini. Kemudian kita berpindah kepada bagian yang di bawah ini. Bagian di bawah ini disebut sebagai tulang tungging atau os coccygeus. Nah, pada tulang os coccygeus ini terdiri dari 2 sampai 3 buah ruas tulang. 3 sampai 5 buah ruas tulang. Mohon maaf, maksud saya terdiri dari 3 sampai 5 buah ruas tulang. Kemudian tulang tungging atau os coccygeus ini juga berbentuk seperti segitiga. Pada saat tulang tungging ini terjadi palpasi dalam, tulang tungging ini akan terdorong ke belakang sekitar 1 sampai 2 cm untuk memperluas jalan dari persalinan. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian yang disebut sebagai pintu atas panggul, bidang luas, bidang sempit, dan pintu bawah panggul. Jadi bagian-bagian yang disebut sebagai pintu atas panggul yaitu bagian yang terdiri dari, yang pertama diawali dari promontorium, tonjolan pada tulang sakrum tadi, dan kemudian ada bagian yang disebut sayap. Di sini ini sayap sakrum. Kemudian dilanjutkan oleh linea terminalis atau innominata, yaitu kanan dan kiri. Kemudian ada bagian yang disebut sebagai tadi disebutkan pada bagian tulang pubis ini ada tungkai, itu ramus superior osis pubis kanan dan kiri. Kemudian ada bagian simfisis pubis, bagian atas simfisis pubis ini sebagai penyusun dari pintu atas panggul. Jadi pintu atas panggul ini dapat kita ketahui ukurannya pada panggul normal, yaitu bidang dari anterior posterior itu dapat kita ketahui ukurannya yaitu 11 cm. Dan kemudian dapat kita ketahui bahwa itu disebut sebagai conjugata vera yaitu 11 cm. Kemudian ada bidang transversal yaitu dari linea innominata dan kanan dan kiri ini dapat dihitung sekitar 12,5 cm. Kemudian dari bagian melintang atau bagian melintang ini obliku itu dapat kita hitung yaitu sekitar 13 cm. Kemudian yaitu bagian yang kedua yaitu disebut sebagai bidang luas panggul. Nah, pada bidang luas panggul ini dapat kita ketahui bagiannya yaitu di pertengahan sini nih, bagian dalam osis pubis, dan di pertengahan antara tadi kan di sakrum ada bagian yang disebut sebagai penyusun 5 ruas tulang yang menyatu, itu bagian yang kedua dan ketiga. Di antara pertengahannya itu kita dapat hitung yaitu dari pertengahan simfisis pubis hingga ke antara bagian dari 2 sampai 3
ruas pada sakrum ini dapat diperkirakan ukurannya yaitu sekitar 12,75 cm. Dan kemudian yang dapat kita hitung lagi bagian transversalnya di sebelah sini ini disebut sebagai pertengahan acetabulum kanan dan kiri ini dapat dihitung sekitar 12,5 cm. Kemudian kita akan memasuki bidang yang ketiga yaitu bidang sempit panggul. Jadi bidang sempit panggul itu dapat kita ketahui yaitu bagian yang berada antara daerah bawah simfisis pubis. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan, bagian ini disebut sebagai spina ischiadica, dan kemudian 1-2 cm di atas ujung sakrum. 1-2 cm di atas ujung sakrum. Nah, itu disebut sebagai bidang sempit panggul yang ukurannya pada panggul normal diperkirakan yaitu 11 cm pada ukuran dihitung dari bidang dari conjugata veranya yaitu 11,5 cm. Kemudian bagian diameter transversalnya yaitu dari arah kanan dan kiri sebelah sini itu dihitung dari tadi spina ischiadica itu dihitung kanan dan kiri atau bidang transversalnya itu sekitar 10 cm. Kemudian bidang oblikunya yaitu dapat diperkirakan bidang melintangnya itu diperkirakan sekitar 5 cm. Nah, di sini kan akan memasuki pada bagian yang keempat. Nah, pada bagian yang keempat itu merupakan pintu bawah panggul. Jadi tadi kan ada sebuah tungkai di sebelah sini, tungkai yang menghubungkan antara tulang duduk dengan tulang kemaluan. Itu ada sebuah tungkai yaitu ramus ossis pubis kanan dan kiri yang akan membentuk arcus pubis. Nah, di sini tuh merupakan dapat diukur sebagai pintu bawah panggul. Itu pengukurannya yaitu untuk bidang conjugata veranya atau anteroposterior itu sekitar 11 cm, dan kemudian untuk bagian transversalnya yaitu dari kanan ke kirinya yaitu bisa dihitung yaitu sekitar 10,5 cm. Kemudian diagonal oblikunya itu dapat atau bagian melintangnya itu bisa dihitung sekitar 7,5 cm. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai bagian-bagian bidang Hodge. Nah, bidang Hodge itu kan dibedakan menjadi 4 buah bidang Hodge. Nah, bidang Hodge yang pertama itu setara atau sesuai dengan sejajar dengan bidang PAP. Bidang PAP itu tadi disebutkan bahwa pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul ini tadi kan pada bagian ini ya tadi telah dijelaskan promontorium, sayap sakrum, terus ada bagian linea terminalis atau innominata, kemudian ada bagian yang disebut sebagai bagian atas simfisis pubis. Nah, itu merupakan Hodge 1 atau setara dengan PAP. Nah, pada bagian Hodge 2 yaitu bagian Hodge 2 ini sebenarnya sejajar dengan Hodge 1. Namun untuk perkiraannya yaitu di bawah simfisis pubis. Di bawah simfisis pubis ini merupakan bagian dari Hodge 2. Nah, kita akan memasuki bidang Hodge 3. Nah, bidang Hodge 3 ini letaknya di mana? Bidang Hodge 3 ini sebenarnya sejajar dengan Hodge 1, namun dapat diperkirakan ini sejajar juga dengan spina ischiadica tadi. Spina ischiadica tonjolan pada tulang duduk ini. Kemudian ada bidang Hodge 4. Nah, bidang Hodge 4 ini juga sejajar pada Hodge 1. Namun dapat kita ketahui bahwa bidang Hodge 4 ini juga terletak pada bagian sini oscoccygus. Nah, pada bagian ini terjadi apabila bayi sudah berada di Hodge 4 ini, berarti bayi sudah sampai di dasar panggul dan akan mengalami palpasi ke dalam yang akan menimbulkan ini tertolaknya bidang coccygis yaitu sekitar 1-2 cm untuk ke belakang. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi bagaimana kepala bayi masuk ke dalam beberapa bagian panggul tadi yaitu PAP, terus bagian luar panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Jadi kepala bayi ini masuk pada bidang satu tadi yaitu pintu atas panggul tadi yang sejajar dengan pintu atas panggul. Kemudian mata pada kepala bayi ini menghadap ke bawah. Kemudian pada bagian masuk melalui kepada bidang Hodge 2. Kemudian setelah sampai kepada bidang sempit panggul ini mengalami palpasi. Kepala akan mengalami palpasi ke dalam sehingga pada bagian ini bayi itu siap keluar. Jadi bayi sudah dapat keluar melalui pintu bawah panggul tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.